Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih ketemu lagi dengan kita kali ini dengan saya dan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Madiun, Bapak Rafif Ramadan. Kalau perkenalannya sudah kita awali di sesi pertama, ini sesi berikutnya kita membahas tupoksi yang lebih mendalam dari teknis penyelenggaraan yang non tahapan. Mungkin Pak Rafif mau mengambil tema salah satu tema yang non tahapan yang akan kita bahas kali ini, Pak? Ya, mungkin PAW ya. Pergantian antar waktu. PAW pergantian antar waktu. Apa sih itu, Pak? Ya, jadi pergantian antar waktu itu sebenarnya kalau skup atau lingkupnya adalah KPU Kabupaten Kota, maka dia akan berkoordinasi dan punya kewenangan untuk melakukan proses penggantian berdasarkan syarat-syarat yang tertera di PKPU 3 tahun 2025 untuk DPRD Kabupaten atau Kota. Jadi mungkin setelah masa pemilu dilaksanakan dan dilantik, masih ada kemungkinan ada penggantian. Iya, masih ada kemungkinan ya. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang PKPU 3 tahun 2025 ini PKPU PAW atau bahasan tentang PAW ini sebenarnya bahasan yang aturan kalau saya sebutnya aturan kayak pemadam kebakaran. Jadi sebenarnya nggak ada yang suka dengan aturan ini, nggak ada yang suka dengan aturan ini. Saya pun misalkan atau Bu Prita pun kalau memang jadi anggota dewan pasti nggak suka dengan aturan ini diganti atau digantikan tuh nggak suka pasti. Tapi mau tidak mau bahwa kita negara yang demokratis, ada ruang-ruang bagaimana teman-teman anggota dewan itu ada beberapa syarat yang memungkinkan untuk menggantikan mereka, maka kita harus mensosialisasikan aturan tersebut begitu. Biasanya itu bisa dilaksanakan PAW, alasannya apa saja ya, Pak? Ya, menurut pasal 3 di PKPU 3 tahun 2025 yang pertama jelas yaitu meninggal dunia atau berhalangan tetap ya. Zaman dulu bahasanya berhalangan tetap. Lalu mengundurkan diri dan yang ketiga adalah diberhentikan. Seperti itu. Tiga pokoknya itu. Yang utama. Ya, yang utama. Ya. Nah, kalau alur sama mekanismenya PAW itu seperti apa? Ya, misalkan kita cerita bayi pengalaman aja ya. Oh iya. Kebetulan yang kemarin ada salah satu anggota dewan dari partai tertentu ya yang meninggal dunia atau berhalangan tetap ya. Jadi biasanya kami yang perlu diingat untuk teman-teman pemilih bahwa KPU tidak punya wewenang untuk mengganti. KPU hanya menunggu surat, KPU hanya pasif dan menunggu surat dari DPRD, dari Sekretaris DPRD Kota Madiun untuk memproses itu. Itu yang pertama. Jadi kita nantinya ketika sudah berkas itu sudah diterima ke kami, KPU Kota Madiun, pasti akan kita kaji terlebih dahulu kaitannya dengan syarat-syarat dokumennya sudah lengkap atau belum. Setelah itu biasanya waktunya 5 hari untuk kita membalas, kita kirimkan lagi ke DPRD Kabupaten Kota. Isinya apa? Biasanya ya yang paling utama adalah pengganti berikutnya gitu. Berdasarkan pemilu sebelumnya ya? Betul, berdasarkan perolehan hasil pemilu sebelumnya yang tertinggi nomor 2 setelah yang berhalangan tetap tadi begitu. Kalau di Kota Madiun selain berhalangan tetap, mungkin ada alasan lain, Pak, terjadinya PAW dan sudah berapa banyak sih? Oh, Pak, berapa banyak? Kelihatannya agak ya. Sudah ada berapa proses PAW yang telah dikawal oleh KPU Kota Madiun? Mungkin lebih halusnya seperti itu. Ya. Jadi untuk di Kota Madiun periode 2024 sampai 2025 kita ada 2 pergantian antar waktu anggota dewan. Yang pertama adalah mengundurkan diri untuk mencalonkan ke kepala daerah. Yang pertama. Yang kedua meninggal dunia begitu. Jadi ada 2 anggota dewan dari 2 partai yang berbeda. Ya. Untuk kurun waktu setelah pelaksanaan setahunan. Ya, setahunan. Jadi ya sudah cukup itu saja ya. Semoga cukup itu saja. Meskipun sebenarnya ada kewajiban dari KPU Kota Madiun untuk mengawal adanya pelaksanaan PAW. Selain itu, Pak, mungkin pada waktu 2 PAW tadi ada kendala sih atau ada kendalakah yang pernah dialami atau ya sudah jalan-jalan mulus aja atau kalaupun ada kendala biasanya Pak Rafif itu berinovasi seperti apa? Yang pertama kaitannya dengan kendala dari 2 anggota dewan ini kebetulan
ada salah satu mekanisme klarifikasi ya yang harus kita penuhi. Itu bisa lewat Zoom, bisa lewat virtual, bisa lewat telepon, tapi paling tidak kita biasanya melakukan dengan langsung tatap muka. Nah, dari keduanya, dari kedua partai tersebut, KPU Kota Madiun diterima dengan baik tanpa ada kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya paling di aturan, karena kemarin itu kita pakai PKPU 6 tahun 2017, PKPU 6 tahun 2019, ya kan? Dari sebelumnya adalah Undang-Undang 6 tahun 2010 ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu yang terkait dengan pilkada. Mohon maaf salah. Ya, PKPU 6 tahun 2017 dan tahun 2011 ada dua sama nomornya. Nah, paling kaitannya dengan pergantian undang-undang itu yang harus kita sosialisasikan terus-menerus. Nah, bab ini yang kita bicarakan siang ini sebenarnya kita sudah sampaikan ke semua partai politik maupun itu LO, ketua partai dan lain-lain lebih detail PKPU 3 tahun 2025 begitu. Kita tetap sampaikan meskipun ini undang-undang yang nggak enak gitu ya, tapi kita sampaikan, kita sosialisasikan langsung. Waktu itu seingat saya di bulan Februari atau Maret begitu. Nah, untuk apa yang inovasi yang kita lakukan, sebenarnya kalau di KPU, kerja di KPU itu enak. Jadi enaknya adalah inovasi karena kita hierarki ya, inovasi itu sudah muncul dari KPU RI. Pendigitalisasian berkas-berkas tadi yang dibawakan teman-teman partai untuk sebagai syarat menggantikan seseorang itu dengan 3 syarat tadi itu sudah terdigitalisasi dengan baik. Seperti jadi itu. Sudah Ya. ada aplikasi pendukungnya ya, berarti. Ada aplikasi pendukungnya. Bisa di-spill sedikit Pak, karena sudah diungkap ya tadi sedikit, jadi mungkin bisa ini kita- teman-teman biasanya kalau aplikasi itu kan nggak banyak ya teman-teman ad hoc tahu ya, apalagi di divisi teknis itu jarang. Mungkin teman-teman ngertinya Sidalih, Sirekap dan lain-lain, itu ada namanya Simpau, sistem pergantian antar waktu. Ya itu yang jadi kita nanti bisa lihat track recordnya, kita bisa lihat berkas-berkasnya ada di tempat yang sudah terdigitalisasi itu, dan nanti bisa di-generate langsung menjadi BA otomatis dengan nama-nama komisionernya begitu, dengan waktunya dan lain-lain. Sudah sangat memudahkan. Iya, sangat-sangat memudahkan. KPU hari ini menggunakan teknologi digital ya. Seperti itu. Sangat-sangat membantu aplikasi karena apa yang disarankan juga bisa dilihat secara digital. Iya. Dan bahkan tadi dijelaskan bahwa untuk outputnya juga bisa memberikan template yang sesuai dengan peraturan. Betul. Jadi mungkin hanya tinggal mengedit sedikit-sedikit saja. Kita nggak perlu nanya-nanya ke kanan kiri gitu, karena sudah sistem ya, jadi aman. Dan sudah sesuai dengan peraturan yang Betul. ada. Berarti sangat-sangat terbantu, dan mungkin kekhawatiran teman pemilih jangan-jangan ada manipulasi di belakangnya Ya. itu sudah pasti tertepis lah. Ya. Karena selain KPU Kota Madiun punya aplikasi digital ya dari KPU RI yang simpel tadi, hampir semua gerak-gerik kita Iya. itu terpantau ya Pak? Betul. Semuanya ada transparansinya, karena termasuk KPU adalah badan publik. Iya, betul. Simpel sepertinya hal-hal yang ngeri-ngeri sedap untuk kita bahas, tapi memang sudah sepatutnya dari KPU untuk bisa mensosialisasikan ini tidak hanya kepada partai politik maupun anggota dewan, juga kepada teman pemilih ya, meskipun spill informasinya tidak sedetail dengan Ya. partai politik ya Pak. Untuk itu sepertinya cukup Pak bahasan kita untuk Simpau kali ini. Lebih ke PAW-nya ya, Iya. bukan Simpaunya. Penggantian antar waktu, kita ketemu lagi di podcast OSI KPU Kota Madiun. Untuk sesi-sesi berikutnya masih tetap dengan teknis penyelenggaraan ya Pak? Iya, masih Karena dengan ternyata selain tahapan, non tahapan pun teknis penyelenggaraan punya Iya. gawe. punya sangat-sangat Punya gawe sibuk. dan terpantau Iya. oleh teman pemilih satu. Iya. Yang kedua juga komunikasi dengan partai politik ternyata tetap harus Iya. dijaga. Tetap Harus dijaga meskipun non tahapan. Jadi meskipun ada tahapan pun Pak Raffi ternyata Iya. komunikasinya juga harus bagus ya. Mungkin tentang PAW ini ada closing statement dari Pak Raffi. Ya, untuk yang teman-teman. jelas begini, kaitannya dengan PAW, saya menekankan bahwa KPU Kota Madiun pasti berlaku pasif ya kaitannya dengan PAW ini. Dengan 3 syarat tersebut, kami selalu menunggu berkas surat dari Sekretaris Dewan yang akan kami proses 5 hari. Jadi ketika kita pasti ya di dunia politik itu kita dengar gosip bahwa ini akan PAW, itu akan PAW, ini akan bagaimana. Tapi
yang jelas statement kita sebagai anggota KPU tidak boleh ikut campur kaitannya dengan dapur-dapur partai politik atau keputusan-keputusan yang ada di partai politik. Bahwa nantinya ketika itu terjadi PAW, itu tetap kita harus menunggu surat dari sekretaris dewan yang akan kita proses 5 hari itu. Seperti itu. Jadi tetap harus sesuai dengan Iya, selalu harus sesuai dengan peraturan gitu. Mungkin itu dulu teman pemilih bahasan kita tentang penggantian antar waktu atau PAW. Ketemu lagi dengan kita podcast OSI di bahasan sesi berikutnya. Mohon maaf atas salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kabeh warga Kota Madiun, ojo lali teko neng TPS 27 November 2024 demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan Kota Madiun. Ojo dadi golput mengko akhire jlepot, sing dadi pemimpin dudu karepmu. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile untuk kemajuan Kota Madiun. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile untuk kemajuan Kota Madiun. Ayo kabeh warga